Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan teman-teman udah banyak sekali requestan yang masuk, ya ratusan koin mungkin. Kita nggak bisa bahas semuanya mungkin teman-teman, dan aku akan pilihkan koin-koin yang paling menarik dan paling banyak di request oleh teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk Phantom, FTM, sama Synthetic. Ya, jadi dua token ini paling banyak di request belakangan, dan kita akan coba untuk ulas gimana sih perkembangan dari project Phantom sama Synthetic atau SNX. Oke, kita akan mulai dulu dari Phantom ya. Hari ini Phantom diperdagangkan di kisaran level 14.766 rupiah. Market Phantom hari ini lumayan naik sekitar 1,96%. Di mana pergerakan dari Phantom ditunjang dengan volume yang naik tipis 6,22%. Phantom belakangan itu ada meluncurkan sebuah inovasi baru yang mereka sebut sebagai Sonic ya. Jadi Phantom meluncurkan sebuah project Web3 berikutnya yang diakselerasi oleh Sonic Lab. Sonic Lab adalah program akselerator yang diinisiasi oleh Phantom Foundation yang resmi dibuka. Ini beritanya di 5 Desember 2023 kemarin. Jadi setiap proyek yang dipilih itu akan mendapatkan dukungan dari Phantom sebanyak 1 juta Phantom. Itu akan didonasikan langsung teman-teman untuk proyek-proyek dari Phantom Lab ini, atau yang mereka sebut sebagai Sonic Lab. Jadi Sonic Lab sendiri itu di bawahnya ada banyak proyek-proyek kecil-kecil lainnya teman-teman, yang mana ini akan mendukung dari fundamental dari Phantom. Phantom itu berusaha membuat beberapa layer yang akan mendukung jaringan dari Phantom sendiri ya. Kalau kita perhatikan, Phantom udah punya layer pertama dan layer kedua dari peluncuran Sonic ini teman-teman. Kriteria dari proyek-proyek yang bisa ikut dalam program Sonic Lab ini sangat komprehensif, meliputi visi, pemanfaatan teknologi, target audience, dan juga eksklusif tentunya bisa bermitra dengan venture capital milik dari Phantom gitu. Jadi ini merupakan salah satu berita yang bagus sebenarnya untuk Phantom Foundation ya, terkait dengan pembuatan Sonic Lab yang sepertinya bisa meningkatkan visi misi kedepannya untuk Phantom menjadi salah satu yang terdepan. Oke, ini juga terkait dengan kemampuan teknis Sonic yang luar biasa. Sudah saatnya kita terus berkembang dan berinovasi. Sonic akan menggunakan atau membuat sequencer bersama dengan beberapa proyek lainnya yang running di layer pertama dan juga layer kedua, yang mampu memproses lebih dari 180 juta transaksi harian dalam waktu singkat ya, beberapa detik saja teman-teman. Kemudian juga ada beberapa plan kedepannya yang akan dibangun ya, antara lain adalah bridging and security, di mana dari Phantom sendiri melihat bahwa keamanan merupakan salah satu hal yang paling penting selain kecepatan teman-teman, di mana dalam evolusi blockchain kali ini Sonic membutuhkan jembatan yang aman dan meminimalisir yang namanya resiko ya, terutama untuk akses dengan beberapa project yang ada di Ethereum melalui Ethereum Virtual Machine. Kemudian validatornya pun juga akan sepenuhnya mendesentralisasikan jembatan stabil yang menggunakan keamanan di jaringan Phantom. Kemudian mereka juga akan melakukan simplify untuk staking and liquid staking support. Ya, tentunya ini merupakan salah satu berita yang bagus karena Phantom juga banyak sekali proyek-proyek DeFi yang running teman-teman, dan itu sepertinya akan disimplifikasi dengan baik ya, sehingga bisa menawarkan fee yang juga menarik ya bagi para investor. Lalu ada grant program. Ini berhubungan dengan meningkatnya kecepatan program hibah dari Sonic Lab yang signifikan untuk mengembangkan proyek, khususnya termasuk proyek gaming, DeFi, social media, streaming, dan juga sekarang AI yang bakalan running di jaringan Phantom. Jadi ada banyak sekali proyek-proyek yang akan mereka kerjakan ke depannya, dan Phantom menurut saya menjadi salah satu token yang bakalan cukup menarik buat kalian pantau. Selain itu juga kalau kita perhatikan, perkembangan lewat Sonic ini juga sudah menghubungkan Phantom dengan beberapa penyedia stablecoin. Contohnya adalah Circle sama Wormhole. Sekarang udah terintegrasi menyediakan bridging yang aman teman-teman untuk aset USDC.
ya melalui smart contract Ethereum, kemudian bisa connect ke ekosistem dari Phantom. Ini berita yang juga bagus untuk integrasi penggunaan jaringan Phantom. Selain itu juga mereka juga bekerja sama dengan beberapa project dari DeFi, salah satunya adalah Curve Finance yang merupakan bursa terdesentralisasi yang ada di Ethereum, teman-teman. Mereka kabarnya mendapatkan angel investor yang baru aja bergabung. Dan kalau teman-teman perhatikan dari Phantom di Twitter itu banyak angel investor yang join di project ini ya. Kayak ini contohnya. Kemudian di postingan di bawahnya juga ada angel. Kemudian di bawahnya juga ada teman-teman yang menunjukkan bahwa ada banyak sekali kontributor yang bakalan mengembangkan project Sonic lewat Phantom. Tuh, jadi masih akan sangat-sangat menarik untuk FTM ya. Oke, Phantom supply maksimumnya sekarang ada di 3,17 miliar, sementara yang beredar sekitar 2,8 miliar FTM. Pasar dari Phantom udah hampir listing di semua exchange, jadi nggak ada masalah untuk likuiditasnya. Lalu bagaimana untuk price action? Phantom sebelumnya kita udah pernah bahas, teman-teman, ada potensial double bottom pada Phantom. Ini adalah double bottom yang sempat terbentuk, teman-teman, dan merupakan salah satu double bottom yang cukup besar. Target kita untuk Phantom itu adalah running naik sampai 1,8 dolar. Jadi kita belum capai level tersebut dan kita sudah breakout dari strong resistance di sini di 0,56 dan saat ini kita lagi berada di kisaran area 0,93 dolar. Target kita masih naik teman-teman untuk Phantom ya, kemarin sempat naik ke 1,3 tapi kayaknya ada koreksi ya. Sekarang potensial kenaikan berikutnya adalah 100%. 100% kenaikan ke level 1,8 dolar. Jadi buat teman-teman yang udah sempat pegang Phantom, nggak ada masalah menurut saya. Ini masih bakalan menjadi salah satu proyek yang sangat menarik. Apalagi kita masih jauh dari bull run, teman-teman. Kita masih dalam fase menjelang bull run, jadi masih akan ada momentum untuk Phantom mengalami kenaikan. Itu sih, dari volume bagus, dari smart money juga oke. Ya itu sih sementara dari Phantom nggak ada masalah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen invest, nyari project-project yang menarik ya Phantom boleh teman-teman lirik. Next kita akan bahas untuk Synthetix ya. Ini adalah salah satu platform DeFi teman-teman yang menjadi penyedia likuiditas ya di jaringan dari Ethereum. Jadi Synthetix sendiri hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp67.300 ya, marketnya naik sekitar 5% hari ini. Synthetix beberapa narasi yang bagus itu ada meluncurkan Synthetix volume ketiga ya, yang mendukung atau yang disupport oleh jaringan blockchain milik Base atau Coinbase, teman-teman. Nah ini kita lihat apa sih manfaat dari upgrading yang dilakukan oleh SNX ke volume 3 ini. Kalau kita lihat di sini adalah volume 3 itu memperbaiki pengalaman trading di bursa yang didukung oleh Synthetix. Jadi Synthetix ini punya DeFi sendiri ya. Di sini teman-teman bisa melakukan perpetual trading. Jadi futures teman-teman, decentralized perpetual futures trading. Teman-teman bisa trading di sini dan juga mereka punya beberapa fitur seperti staking juga teman-teman. Jadi buat para investor, para trader itu cocok menggunakan beberapa platform DEX ya yang tentunya bisa mensupport transaksi mereka dengan fee yang murah, kemudian keamanan juga yang bisa dibilang bagus. Ya, Synthetix bisa menjadi salah satu opsi, teman. Nah, ini upgrade mereka ke Perpetual Volume 3 ini mendukung yang namanya mendukung beberapa project, teman-teman. Salah satunya adalah penyedia seperti Quenta dan Polynomial and Hedge, teman-teman. Kemudian ada fitur-fitur yang lain, mereka juga ikut dalam hal mengembangkan ya atau memperkenalkan kolateral alternatif seperti USDC, SUSD, Ethereum, and SBTC. Teman-teman yang sebelumnya kolateral ini masih terbilang sedikit. Jadi lebih banyak fitur yang hadir di upgrade dari Synthetix ini. Itu sih, selain itu juga ada penambahan beberapa fitur baru di platform mereka ya. Seperti ada delegasi dan juga ada perbaikan dari mekanisme likuiditasnya. Jadi pada intinya adalah kemampuan-kemampuan dari DEX atau
ya DeFi yang dimiliki oleh Synthetix itu di-upgrade teman-teman, sehingga diharapkan dengan upgrade tersebut lebih banyak menarik banyak investor untuk melakukan transaksi di Synthetix. Karena bagaimanapun juga token dari SNX itu akan di-burn ketika banyak yang melakukan transaksi di DeFi tersebut, teman-teman. Jadi mekanismenya memang seperti itu. Makin banyak user dari Synthetix, maka makin banyak token SNX yang bakalan di-burning. Ini beberapa proses burning yang sudah sempat dipublikasikan, tapi ini sekali lagi bukan token SNX-nya, melainkan beberapa stablecoin yang berhasil di-burn. Ya, ya ini ya cross optimism and base layer 1 we burn sekitar 599.000 SUSD dan juga sekitar 4,6.000 SNX di minggu ini. Jadi ada burning, teman-teman. Dan tentunya dengan burning ini bisa mengurangi supply dari SNX. Makanya kalau makin banyak user dari SNX itu maka akan positif untuk harga tokennya. Selain itu SNX juga sempat terintegrasi, sempat memfasilitasi bersama dengan Pit Network ya untuk governance distribution, untuk mendorong komunitas Synthetix untuk berpartisipasi dalam tata kelola dari Pit Network. Ini sebuah integrasi yang sebenarnya bagus teman-teman untuk kedua belah project. Itu dari beberapa sentimen SNX. Untuk supply maksimum Synthetix itu ada di kisaran 328 juta ya, dan bisa dibilang ini nggak terlalu gede sih sebenarnya. SNX salah satu project dengan market cap menengah ya di 22 triliun rupiah teman-teman, dengan pasarnya yang sudah sangat luas, hampir tersedia di semua exchange, ada di Binance, Coinbase, Bybit, OKX, dan juga exchange besar lainnya. Jadi untuk likuiditas harusnya tidak ada masalah. Cara pergerakan harga secara teknikal SNX terbilang cukup bagus. Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, Synthetix ini ada sedikit kenaikan. Dia masih bergerak dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Cenderung uptrend. Kalau kita lihat, kita masih punya target buat SNX untuk breakout dari area channel yang ini ya, ascending channel ini. Kalau dia berhasil breakout, maka teman-teman akan mempertimbangkan beberapa area-area target yang bisa diperhatikan. Salah satunya ada di kisaran 8,6 dolar. Merupakan sebuah target yang cukup menarik dan juga ideal buat SNX teman-teman, terlebih kalau bisa balik ke all time high kisaran 28 dolar. Untuk saat ini sih secara jangka pendek kita melihat SNX masih positif ya, meskipun kemarin sempat ada kenaikan ke level 5 dolar tapi sepertinya kena rejection di level tersebut. Namun penurunan yang terjadi pada SNX ke level 3,88 dolar ini juga bisa dibilang menjadi indikasi yang bagus. Volume perdagangan cenderung turun, teman-teman. Turun ya, sementara smart money juga cenderung turun. Buat SNX masih bakalan sangat menarik buat teman-teman yang pengen melakukan akumulasi tokennya. Jadi sabar aja, beli di range yang masuk akal. Contohnya di kisaran level 3,8 dolar. Itu level yang cukup ideal buat akumulasi. Let's say kalau ada koreksi-koreksi agak dalam, 3 dolar juga bisa teman-teman perhatikan. Untuk saat ini volumenya belum terlalu bagus. Dan juga smart money masih cenderung kecil. Jadi manfaatkan fase-fase seperti ini mumpung belum banyak orang yang FOMO teman-teman. Jadi bisa dilirik koin-koin yang masih belum terlalu uptrend. Synthetix boleh dipantau. Gitu aja paling buat pembahasan Phantom sama SNX ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.